Datubi TV, channel untuk belajar matematika dari dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Datubi, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai perbandingan berbalik nilai. Untuk bisa kita memahami perbandingan berbalik nilai, perhatikan contoh kasus berikut. Misalnya kita mempunyai suatu nilai A disepadankan dengan kelipatan dari kebalikan A. Kita ambil K misalnya 60. Maka kalau buat sepadannya adalah nilai A sepadan dengan nilai 60 per A. Sekarang kita coba buatkan suatu tabel seperti ini. Di bagian kiri adalah nilai A, kemudian di bagian kanan 60 bagi A. Misalkan A-nya kita ambil adalah 10. Maka 60 bagi A atau bagi 10 adalah 6. Kemudian kita ambil nilai yang lebih besar dari 10. Misalkan 15. Maka di bagian kanan 60 bagi 15 yaitu 4. Ini kita lihat bahwa jika bagian kiri yaitu nilai A bertambah, maka nilai bagian kanan ternyata berkurang. Sekarang bagaimana kalau kita ambil nilai A itu dari besar ke kecil? Kita buatkan tabel baru. Di sini A, di sini 60 per A. Kita ambil A adalah 30. Maka 60 dibagi 30 di sini 2. Jika nilai A kita ambil yang lebih kecil dari 30, misalkan 5, maka 60 bagi 5 adalah 12. Dari dua tabel ini kita dapatkan suatu kesimpulan atau ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, jika nilai A atau nilai pada bagian kiri ya, nilai pada bagian kiri bertambah, maka nilai pada bagian kanan, kita lihat di sini 6 jadi 4, berarti berkurang. Kita lihat kebalikannya, yaitu pada tabel kedua, jika nilai bagian atau pada bagian kiri, kita lihat dari 30 menjadi 5, berkurang, maka nilai pada bagian kanan, kita lihat dari 2 menjadi 12, yaitu bertambah. Kita lihat lagi bagaimana dengan perbandingannya. Kita mulai. Kita ambil ya tabel kiri, 10 dibanding 15. Apakah ini bersesuaian dengan perbandingan seletak? Misalnya 6 per 4. Kalau kita kecilkan ini, di sini bagi 5 berarti ada 2 per, di sini
5 bagi 2, 10 bagi 2, 10 bagi 5, 2, 15 bagi 5, 3. Lalu di bagian kanan kalau kita sederhanakan, ini dibagi 2 menjadi 3/2. Ini tidak sama, jadi nilai di sini tidak sama. Tapi coba kita balik seperti ini, 10/15, lalu di bagian kanannya kita balik menjadi 4/6. Maka kalau kita sederhanakan, ini bagi 5 berarti 2, 15 bagi 5 berarti 3. Kemudian kita lihat di sini 4 bagi 2, 2, terus 6 bagi 2, 3. Di sini ternyata sama nilainya. Apa yang bisa kita simpulkan dari contoh yang ketiga ini? Kita buat bahwa perbandingan bagian kiri sama dengan perbandingan bagian kanan bila dibalik. Nah, karena dia harus dibalik, maka perbandingan ini disebut perbandingan senilai. Maaf, perbandingan berbalik nilai. Itulah konsep dasar mengenai perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita akan masuk pada contoh-contoh soal bagaimana kita melatih pemahaman kita. Perhatikan contoh berikutnya. Baik, sekarang kita lihat untuk soal 1. Seorang peternak ayam memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Jika peternak pada hari itu membeli lagi 20 ekor ayam, maka berapa hari persediaan makanan tersebut akan habis? Baik, kita akan kerjakan. Kita buat dulu bagian kiri yaitu ayam, ya, banyaknya ayam. Kemudian bagian kanan adalah hari persediaan makanan itu, yaitu di sini kita ambil hari. Ayam pertama 60 ekor. Itu persediaan makanan akan habis 12 hari. Di sini 12 hari. Ternyata peternak itu membeli lagi 20 ekor ayam. Berarti sekarang ayamnya akan menjadi 80 ekor. Kira-kira berapa hari dibutuhkan untuk menghabiskan stok makanan? Kita analisa. Jika ayam 60 ekor, maka makanan akan habis dalam 12 hari. Jika ini bertambah menjadi 80 ekor, maka jelas persediaan makanan akan lebih cepat habis dari 12 hari. Berarti bagian kiri bertambah dari 60 jadi 80, tapi bagian kanan berkurang. Maka ini ciri-ciri daripada perbandingan berbalik nilai. Maka kita buat perbandingannya 60/80, ini bagian kiri. Lalu yang ini kita balik menjadi X per 12. Maka kita dapatkan X sama dengan 60/80 kali 12. Maka ini disederhanakan, kita hapus jadi 6/8. Maka kemudian ini sama-sama dibagi 4 ya, jadi sini kita akan bagi 4. Ini 3, ini kalau bagi 4 adalah 2. Maka kita dapatkan 6/2 kali 3. Ini sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Maka 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi stok yang disiapkan untuk ayam itu persediaan makanannya akan habis dalam 9 hari. Demikian sahabat Datubi, kita coba lagi melatih pemahaman kita untuk soal nomor 2 berikutnya. Untuk nomor atau soal kedua, perhatikan, 7 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 56 hari. Ternyata 3 orang sakit
berapa harikah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Maka di sini kita buat dulu lagi tabelnya, ya, yaitu pertama adalah pekerja, banyaknya pekerja, kemudian hari untuk dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau 7 orang, maka pekerjaan tersebut selesai dalam 56 hari. Sekarang ternyata 3 orang sakit. Kalau 3 orang sakit, maka pekerja yang ada tinggal 4. Kira-kira berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Kita simbolkan X. Sekarang kita analisa soalnya. Kalau pekerjanya 7 orang, hari yang dibutuhkan adalah 56. Kalau dikurangi pekerjanya, maka jelas hari yang diperlukan lebih besar dari 56. Jadi lebih banyak dari 56. Dengan demikian kita dapatkan jika di bagian kiri berkurang, bagian kanan bertambah. Dengan demikian ini disebut perbandingan berbalik nilai. Maka kita buat perbandingannya 7/4 atau 7 banding 4 sama dengan dibalik 56 banding X menjadi X banding 56. Jadi X banding 56. Dari sini kita dapatkan bahwa X sama dengan 7/4 kali 56 sama dengan 56 dibagi 4, itu kita dapatkan adalah 14. Jadi kita dapatkan 7 kali 14 sama dengan 7 kali 10 70, 7 kali 4 28, berarti 98. Jadi hari atau yang dibutuhkan, jadi hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah 98 hari. Baik, ini kita bahas lagi soal ketiga untuk menambah pemahaman kita mengenai perbandingan berbalik nilai. Baik, sahabat Datubi, sekarang kita akan melihat atau menyelesaikan soal ketiga atau soal yang terakhir. Kita lihat soalnya. Suatu proyek dapat diselesaikan 7 orang dalam waktu 60 hari. Jika pekerjaan proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu 21 hari, berapa banyaknya pekerja harus ditambahkan? Baik, kita akan buat dulu tabelnya. Suatu proyek dapat diselesaikan 7 orang, berarti pekerja. Di sini pekerja. Kemudian, jika pekerjaan proyek itu diselesaikan dalam 60 hari, berarti di sini hari. Pekerjanya kalau 7 orang, proyek itu akan diselesaikan dalam 60 hari. Sekarang, jika pekerjaan proyek tersebut diselesaikan dalam waktu 21 hari, maka di sini kita butuh tambahan pekerja. Tambahan pekerja kita belum tahu, kita misalkan X. Jadi dari 7 ditambah sebanyak X. Kenapa harus ditambah? Karena proyeknya ingin cepat diselesaikan. Mari kita analisa tabel ini. Kalau pekerjanya 7, hari yang dibutuhkan 60. Kalau hari yang dibutuhkan ingin dipercepat menjadi 21 hari, maka tentu kita menambah pekerja. Dengan demikian, di bagian kiri bertambah, tapi di bagian kanan berkurang. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Maka kita dapatkan 7/7 tambah X itu sama dengan perbandingannya dibalik. Dari 60/21 menjadi 21/60. 21/60.
60. Ini kalau kita balik menjadi 7 tambah X per 7 sama dengan 60 per 21. Kita hitung 7 tambah X sama dengan 60 per 21 dikali dengan 7. 21 bagi 7 itu adalah 3. Jadi kita dapatkan 7 tambah X sama dengan 60 dibagi dengan 3. Maka 7 tambah X sama dengan 70 dibagi 3 itu adalah 20. Maka X sama dengan 20 kurang 7. Jadi X sama dengan 13. Jadi kesimpulannya, banyaknya pekerja yang harus ditambah, banyaknya pekerja yang harus ditambah adalah 13 orang. Demikian sahabat Datubi, mudah-mudahan bisa memahami mengenai konsep dan penerapannya tentang perbandingan berbalik nilai. Silakan melatih diri terus supaya tetap semakin mahir dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.